Halo semuanya, perkenalkan saya Iga Regina Angelina dengan NIM belakang 07. Saya Maulia Agustina dengan NIM belakang 23. Saya Uzlifatul Imaria dengan NIM belakang 029. Di sini kami akan membahas 3 kasus dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Langsung saja ke kasus yang pertama. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah kemampuan peserta didik itu sendiri dalam menginterpretasikan informasi hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, teori yang dapat diterapkan dalam kondisi tersebut adalah teori konstruktivisme, di mana peserta didik belajar dari pengalamannya sendiri. Namun, guru tetap memberi stimulus di awal pembelajaran. Setelah itu, peserta didik diminta mengerjakan soal sesuai langkah-langkah yang diberikan oleh guru. Apabila peserta didik dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar, barulah guru memberikan soal lagi yang serupa, namun peserta didik diminta mengerjakan tanpa melihat langkah-langkah yang tadi mereka gunakan. Apabila peserta didik dapat menyelesaikan soal dengan benar, maka dapat dikatakan peserta didik mampu menginterpretasikan informasi hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, anak kelas 1 SD berada di fase anak yang masih suka bermain dan belajar materi sederhana. Jadi, Rina dapat menyediakan video yang menarik untuk memulai belajar berhitung. Misalnya, ada 4 anak ayam dan 3 anak ayam. Lalu, bersama-sama berhitung ada berapa jumlah anak ayam semuanya. Rina dapat mengajak siswa untuk berhitung benda yang ada di dalam kelas. Selain itu, siswa dapat diajak bermain role play sebagai kasir dan pembeli. Intinya, Rina dapat mengkondisikan kelas secara menyenangkan sehingga siswa dapat memahami penerapan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, belajar berhitung yang digunakan Rina mengikuti teori sosial kognitif. Karena berhubungan dengan lingkungan sekitar
dan kemampuan kognitif siswa. Lingkungan sekitar yang dimaksud karena menghitung benda yang ada di sekitar kita. Sedangkan kemampuan kognitif karena dapat diukur dari hasil perhitungan siswa apakah benar atau tidak. Jika siswa diajak untuk banyak berhitung benda di sekitar mereka, maka lambat laun siswa akan memahami cara berhitung dengan baik. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pada pembahasan kasus 3, terdapat persoalan yang berbunyi, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Berdasarkan hasil diskusi kelompok 3, pertimbangan dan keputusan Made dinilai sesuai. Karena dengan memberikan contoh deskripsi yang berbeda, dengan menimbang latar belakang siswa, di mana jika melihat kondisi lingkungan mereka akan lebih tepat jika diberikan contoh deskripsi mengenai lingkungan mereka sehari-hari. Untuk persoalan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus tersebut adalah prinsip pembelajaran berbasis konteks. Dengan kata lain, pembelajaran yang diberikan Made memiliki keterkaitan dengan kehidupan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam kasus ini, Made mencoba membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi siswa, di mana prinsip pembelajaran berbasis konteks berkaitan dengan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan pentingnya mengaitkan antara materi pembelajaran dengan lingkungan dan kehidupan nyata siswa. Hal ini akan membuat pembelajaran siswa menjadi lebih bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.